Perhatikan, setiap orang percaya membutuhkan kuasa Tuhan. Kalau manusia tidak butuh kuasa, itu bukan manusia. Kadang kita diberikan kuasa kalau misalnya presiden atau gubernur atau jangan banyak-banyak lah senior pastor kita Pak Dedi. Kasih kuasa untuk Miss Dev, katakanlah. Ini Dev, tolong ya nanti datang melayani di sini. Kita datang itu bukan nama Dev lagi, tapi datang bawa kuasa dari siapa? Senior pastor dengan Hope, GB Hope. Kita bawa kuasa itu. Dan di mana-mana kalau kita datang bawa nama kuasa, pasti kita dimudahkan, saudara. Apalagi kuasa Tuhan. Untuk apa? Kuasa Tuhan itu kalau kita tidak miliki, saudara, mungkin kita hidup. Tapi orang Ambon, khususnya orang Latu Halam bilang begini, hidup maksudnya. Artinya apa? Hidup benar, tapi spiritnya dead. Nggak bisa apa-apa. Saudara, perhatikan baik. Yesus memberikan Roh Kudus yang merupakan penolong, saudara. Kenapa Roh Kudus itu penolong? Kadang orang begini, orang berpikir bahwa dengan tabungannya yang banyak, dengan suami yang kuat, istri yang punya kedudukan, bapak yang punya jabatan, itu akan menolong dia sampai akhir hidupnya. No. Saya waktu tiba di sini ada kabar, kebetulan teman-teman jurnalis WA, Pak, itu ada anak pejabat dari Maluku kok ditahan di sana. Ditahan di mana? Di Mabes. Saya cek, ya Tuhan. Jadi jabatan kita, harta kekayaan kita, kedudukan kita tidak bisa menolong kita, saudara. Tidak bisa. Dia mungkin bikin kita nyaman saja, tapi untuk menolong kita, no, tidak. Tapi perhatikan, saudara, Roh Tuhan memberikan Roh Kudus sebagai penolong yang memampukan saya dan saudara dalam kebenaran. Perhatikan, menjadi saksi Kristus itu perlu pertumbuhan dalam hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi dulu Bapak Ibu masih ingat waktu baru selesai dibaptis? Masih ingat gak waktu selesai dibaptis? Kakak, masih ingat? Oh iya. Waktu selesai dibaptis itu rasanya gimana? Wow, pokoknya anggap aja gereja itu milik kamu sendiri. Waktu selesai dibaptis, pokoknya kalau nggak 1 minggu datang itu kangen banget. Kapan ya saya datang melayani? Pernah nggak kayak gitu? Tapi coba koreksi, hari ini rasa itu ada nggak? Mungkin ada, tapi sudah mulai redup karena keadaan. Oleh karena itu ada beberapa poin penting yang perlu saya dan Bapak Ibu pelajari bersama. Poin yang pertama begini, kalau orang yang kepenuhan Roh Kudus, perhatikan, orang yang diberikan Roh Kudus atau the power Holy Spirit, kepenuhan Roh Kudus memberikan kuasa menjadi saksi Kristus. Dulu itu saya ini kendati pun tinggi besar tapi cukup penakut kalau memberitakan firman Tuhan. Serius. Kalau suruh untuk hantam pukul orang cepat, tapi kalau memberitakan firman Tuhan penakut saya. Tapi saya mulai diajarkan itu. Saya dan beberapa teman diajarkan ya. Doa pagi kan kita ini, kalau orang-orang kayak saya ini bangun pagi susah sekali waktu itu. Tapi diajarin. Jangan anggap enteng. Kawan-kawan yang setiap waktu Zoom doa pagi itu jangan anggap biasa, saudara. Saya sampai kayak begini belajar dari situ loh, saudara. Yes. Jadi jangan anggap enteng. Kalau kawan-kawan anggap enteng, ya kehidupanmu kayak begini aja. Biasa aja, standar, saudara. Tapi kalau kamu anggap doa itu kebutuhan, Tuhan akan pakai mulai dari hal kecil sampai hal besar. Perhatikan. Kuasa menjadi saksi Kristus. Kisah para Rasul 1 ayat 4 tadi kita baca. Roh Kudus memberikan kita kuasa dan keberanian. Jadi satu ketika saya naik kereta dari Bekasi ke sini, ke Mangga Besar, ke Hotel Maris. Saya dan teman saya namanya Beto, lalu teman satu lagi, orang Kupang, udah pulang dia. Karena saya sudah belajar tentang Roh Kudus, belajar tentang bagaimana memberitakan firman Tuhan, diajarkan oleh Pastor Dedi, Pastor Heni, ya.
Saya duduk sama ada satu bapak di samping. Tiba-tiba Roh Kudus bilang dalam hati saya begini, Bapak itu membutuhkan kamu. Saya bilang, emang bisa? Saya tanya lagi dalam diri saya, emang bisa? Coba aja. Saya langsung perkenalan tuh, yang belajar tentang penginjilan pasti tahu tuh. Kita mulai perkenalan ya. Kan orang kalau lihat wajah begini kan pasti takut, ini orang timur nih, debt collector nih kan. Bagaimana mau bicara? Apa daya itu, ini kan udah mulai bersih dulu kan agak ini sedikit. Jadi waktu kita berbincang, saudara, kita berbincang, lalu dia bilang, oh, Bapak orang Banten, saya orang Ambon. Setelah itu kemudian singkat cerita, bilang nama masih dikira kan, dan perjalanan dari Bekasi ke sini kan agak ya makan waktu lah ya. Saya mulai cerita Yesus ke dia, Bapak kenal Yesus. Posisi saya punya teman dua ini duduk di depan saya. Yang satu ya, hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai kamu cerita tentang Yesus, sebentar kamu diapa-apain lagi. Saya bilang, oh ternyata begini ya, sahabat dulu. Saya cerita aja tentang Yesus. Itu pertama kali bagaimana saya menginjili orang di dalam kereta. Karena keretanya kosong, udah saya gunakan kesempatan sampai turunlah di stasiun Mangkunegaran. Waktu saya cerita Yesus ke dia sampai ke Mangkunegaran, gaya cuma begini. Oh begitu ya Mas ya, begitu ya Mas ya. Saudara ini, Roh Kudus memberikan kuasa dan keberanian. Sehebat-hebatnya jabatan kita, siapapun kita, tapi belum tentu bicara firman Tuhan itu bisa, belum tentu. Coba cek. Kendati pun dia mungkin bupati, gubernur, kapolres, apapun dia, jabatan setinggi apapun, bicara soal firman Tuhan, itu masih kaku. Kenapa? Rohnya tidak nyambung dengan Roh Kristus. Tapi saya dan saudara dikasih keberanian. Ayo. Masih ada yang takut bersaksi? Kalau masih takut, mulailah dulu dengan anak-anak muda. Kalau you ada pacar, mulailah dulu dengan pacarmu. Injili pacarmu, jangan pacarmu yang injili kau. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara punya tante om di rumah. Mulailah dulu dengan mereka, disitulah ujung bumi. Bukan ujung bumi kita ke Israel, kita ke Antartika. No, saudara yang dimaksudkan. Di mana kakimu berpijak, disitulah ujung buminya. Jangan berpikir jauh-jauh. Tetanggamu udah diinjili belum? Ayo saya lihat dulu. Tetangga sudah diinjili belum? Menjadi saksi itu kan di mana boleh kan? Lalu kemudian saudara, Roh Kudus mengubah ketakutan menjadi apa? Keberanian. Dulu saya takut sekali. Akhirnya mulai bisa. Lalu singkat cerita saudara, saya diutuslah oleh senior pastor dan pastor Dedi untuk ke Kupang. Itu melayani ke Rotendao, ke Soe. Di sana diperhadapin dengan Suanggi mata merah. Ya, jadi dari zona nyaman kepada zona tantangan, saudara. Jadi saya cerita ini fakta, saudara, tidak ngarang-ngarang, ya. Supaya mungkin 1 tahun, 2 tahun ke depan ada ya Dimas-Dimas yang lain di sini muncul yang luar biasa. Saudara perhatikan, mengubah ketakutan. Saya ini orangnya dulu juga cukup takut setan, saudara. Padahal dulu bergaul sama setan, sekarang tidak lagi. Saudara. Jadi waktu sampai di Kupang, itu orang bilang, Pak, tolong datang doakan dulu ini, katanya kena Suanggi. Saya bilang dalam hati, Tuhan, pengalaman baru apa lagi yang Roh Kudus mau bikin? Saya pergi, baru itu tahu di mana, menyeberang di satu pulau namanya Rote. Saya ke sana, itu kawan-kawan kita gereja tua semua di situ. Mereka bikin persekutuan kayak begini, orangnya kurang lebih 50. Di dalamnya itu pastor yang di situ gembalanya sudah bilang, Pak, di sini orang yang sangat ditakuti itu ada di sini. Ketika dengar Bapak datang, saya bilang, haleluya. Kenapa Pak? Itu pegangannya itu apa namanya? Pekatan, orang sana bilang pekatan. Ilmunya itu super tingkat tinggi, saya bilang. Dari dalam hati saya bilang, wah, orang kayak gitu yang saya paling suka. Itu tiba-tiba saudara, saya waktu selesai pelayanan, singkat cerita, saya pikir, Tuhan, itu Dimas yang ngomong atau orang lain yang ngomong? Ternyata bukan saya, saudara. Itu Roh Kudus. Karena saya aslinya penakut. Waktu dalam altar call kami berdoa selesai, yang tumbang duluan justru orang yang punya itu ilmu tinggi itu. Saudara, ini nggak main-main. Ini bukan cerita
main-main, tapi saya mengajak kita semua begini. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus akan mengubah ketakutan kita menjadi apa? Keberanian. Orang bilang katanya Mangga Besar itu daerah Kansas. Kansas apa? Orang kita punya kekuatan. Amin. Kekuatan yang mempengaruhi lingkungan mungkin tidak langsung berubah secara kayak robot begitu ya. Tapi percayalah, ketika kita berdoa, satu ketika pasti ada orang Mangga Besar yang Tuhan pakai untuk memberitakan Injil. Amin. Lalu kemudian Roh Kudus memampukan kita menjadi saksi Kristus melalui perkataan dan perbuatan. Banyak orang Kristen yang kalau mau terkenal, itu harus mengucapkan kata-kata yang makian, cacian, bully, baru terkenal. Memang kita hidup di zaman Eden, saudara. Kalau kamu memberitakan firman Tuhan, paling yang like berapa gitu. Tapi coba kamu memberitakan kata-kata yang sinis, itu cepat sekali. Nah, kita ada dalam fase moralitas dunia yang lagi miskin, saudara. Bayangkan tuh, kalau orang dengar berita yang miring, berita yang tidak baik, itu cepat sekali bahkan dia akan cari tahu situsnya apa ya. Benar kan? Tapi kalau dengar firman Tuhan sejarahnya, apa tuh? Langsung. Seiringnya perkembangan dunia mempengaruhi pikiran orang, perhatikan, Tuhan juga tidak diam. Perhatikan saudara, Roh Kudus akan memampukan saya dan saudara untuk menjadi saksi Kristus. Biarkan dunia terus berubah dengan keadaannya, tapi kita harus tetap jadi Kristen yang benar. Jangan jadi orang Kristen, tapi perkataannya nggak bisa dikontrol. Jadi ingin untuk populer, ingin untuk terkenal, ya udah ikut orang lain. Sekarang ini malah kata-kata makian itu dijadikan itu zone di reels itu. Kalau kawan-kawan dari timur, dari Ambon, tahu lah itu. Ya, kata-kata makian itu dijadikan itu bunyi-bunyian di reels itu. Orang lagi tiru, orang tiru juga itu. Tapi apakah kita sebagai gereja pernah nggak meniru kata-kata Yesus dimanapun kita berada? Ini yang menjadi dasar. Kakak dan ibu yang di sana, di belakang sana, puji Tuhan, terima kasih kalian tetap setia di sini. Setialah sampai Tuhan datang. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang, tapi tanda-tanda sudah membuktikan bahwa Tuhan segera datang. Tanda-tanda sudah membuktikan. Tetap setia sampai Dia datang, saudara. Next, kakak, yang poin yang kedua. Poin yang kedua ini adalah kepenuhan Roh Kudus dalam setiap orang mengubah hidup dan karakter. Jadi hidup kita yang tadinya biasa saja, kalau Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita akan naik. Kalau kita lahir susah, mati juga susah, kita dikutuk. Saya ulangi, coba perhatikan saya. Kalau kita lahir susah, mati pun susah, sebenarnya kita ada dalam kutuk. Tapi kalau kita lahir susah, tapi kemudian mati dalam keberkahan yang benar di dalam Kristus, kita menjadi berkat bagi orang. Perhatikan Galatia 5 ayat 22-23 dan dibilang, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan yang paling terakhir adalah apa? Kenapa kata penguasaan diri itu paling terakhir? Pernah nggak Bapak Ibu tersinggung? Kalau Bapak Ibu tidak pernah tersinggung, bukan manusia ya. Semua kita normal, pernah tersinggung, saudara. Pernah emosi, pernah marah. Emang ini yang orang bilang Alkitab itu tidak pernah salah. Semua boleh kita lakukan, tapi kalau kita tidak menguasai diri kita, habis. Anak-anak muda, dengan baik, kuasailah dirimu. Kamu setia, kelihatan bagus, worship, musik, khotbah bagus, semua bagus. Tapi kalau kamu tidak kuasai diri, kamu akan jadi orang yang sombong. Jadi kalau mau melakukan sesuatu itu, berpikir dulu baru melakukan. Jangan melakukan dulu baru berpikir. Saya mau pergi melayani ini, tapi bagaimana ya?
uang pas-pasan. Kami dulu juga pas-pasan, tapi saya buktikan kasih Tuhan hari ini. Dulu papi dan mami, saya sebut papi dan mami, itu ngongkos kami kurang lebih 4 orang, 5 orang. Uang pas-pasan. Tapi hari ini saya jadi saksi. Doa papa dan mama saya itu berhasil. Dan gereja ini sebenarnya sudah melahirkan orang-orang yang begitu luar biasa. Tapi mungkin saja mereka belum datang untuk bersaksi bahwa dari sinilah Tuhan membesarkan mereka. Saudara, perhatikan. Kepenuhan Roh Kudus menghasilkan buah-buah roh yang nyata dalam kehidupan kita. Buah roh itu harus nyata, saudara. Ya, jangan kita hanya di gereja nyata, di luaran sana tidak nyata lagi. Kemudian apa? Menolong kita meninggalkan dosa. Kalau orang Roh Kudus, kalau orang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, perhatikan, dosa pasti ditinggalkan. Orang selalu berlebihan, gua manusia biasa, bro. Ya, mau manusia biasa kan sampai kapan? Ayo. Lalu kemudian saudaraku, membantu karakter yang serupa dengan Kristus. Perhatikan, karakter ini harus serupa dengan Kristus. Apapun jabatanmu nanti, mungkin nanti ketika generasi di sini ya, sudah ada yang jadi dokter, sudah ada yang jadi dosen, sudah ada yang jadi dokter, sudah ada yang jadi pejabat, sudah ada yang jadi hamba Tuhan terkenal, yang mungkin sudah jadi kapten dan lain-lain. Harus tetap memiliki karakter Kristus. Karena ketika engkau memiliki karakter Kristus dan saya memiliki karakter Kristus, apapun yang kita lakukan sudah pasti menjadi berkat bagi manusia, tetapi menyenangkan hati Tuhan. Karena begini, kebanyakan orang menyenangkan hati manusia untuk dilihat bagus, tapi pribadinya tidak menyenangkan Tuhan, saudara. Lalu kemudian, biarlah Roh Kudus mengubah hidup dan karakter kita, sehingga kita semakin serupa dengan Dia dan hidup di dalam kebenaran setiap hari. Kalau ini nih, susah-susah gampang, saudara. Karena ini bicara setiap hari. Minggu kemarin, 2 minggu lalu, saya dengar Ibu Gembala menyebutkan bertobat hari Minggu, nanti hari Senin lagi lah, lalu nanti bertobat lagi. Kita seperti up and down ya. Tapi begini, yang paling penting adalah Roh Kudus kalau tinggal di hidup kita. Api yang sudah ada di dalam diri tidak akan pernah padam. Amin. Next kakak. Kemudian kepenuhan Roh Kudus membawa kehidupan doa dan penyembahan. Siapa yang di sini paling pemalas menyembah? Angkat kaki. Saudara, saya lihat di sini saudara semuanya rajin menyembah Tuhan. Amin. Saya sering bilang begini, dulu itu saya masih ada di dunia artinya masih bergaul dengan dunia itu. Kalau kita ke pesta orang pesta nikah, terus pesta syukuran apalah begitu. Kita kalau orang Maluku, orang Ambon itu tidak wayase, kata wayase misalnya goyang, acaca dan lain-lain itu, sampai pagi itu bukan namanya orang Timur. Ya. Jadi kalau dulu itu masih belum takut Tuhan, belum ditangkap Tuhan melalui hambanya berdua ini, itu goyang, mulai dansa dengan orang punya istri, dansa dengan orang punya anak, peluk rapat-rapat di publik begitu. Itu bayangkan dari jam 9 pagi atau jam 11 itu sampai malam, sampai pagi. Tapi dengar saya bilang, apakah itu menyenangkan hati Tuhan? No. Dosa iya. Tapi ketika Roh Kudus, katanya kita dipenuhi Roh Kudus, berarti harus beda dong. Sekarang ini dance boleh nggak? Boleh. Tapi dance for the Lord, dance untuk kemuliaan nama Tuhan, dance untuk memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Bukan dance lagi dengan orang punya pasangan, tidak boleh. Harus dance untuk menyenangkan hati Tuhan. Perhatikan saudara, ya. Orang, ya, Efesus, kita lihat dulu Efesus 5 ayat 19, 18-19. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh.
tetapi berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Dengar, Bapak Ibu Saudara, dengar baik. Katanya orang yang dipenuhi Roh Kudus, tapi statusnya masih dendam orang. Statusnya masih nyinyir orang. Status kita ini kan sekarang ada dua. Status fakta kayak begini, status dunia maya, Facebook, Twitter, ya. Saya bingung juga ngelihat kalau ada anak-anak Tuhan yang katanya ngaku dia melayani Tuhan, tapi di IG-nya itu bukan mencerminkan karakter Kristus. Di IG-nya itu, di status WA-nya itu sinis, tahu sinis? Marah orang lain bikin status istilah pukul tiang kenal tembok. Kalau masih ada di antara kita, ayo mari bertobat lagi. Karena orang mesti lihat status kamu, orang harus lihat Yesus di situ dong. Amin. Amin anak-anak muda. Amin. Kalau lu benci si Martinus, jangan statusnya kayak Marta. Saya yakin di sini semua tidak begitu lah. Semua luar biasa. Jadi orang siapapun melihat status kamu di Facebook, di WA, di Twitter, di mana-mana itu, mereka harus lihat karakter Kristus di situ, saudaraku. Amin. Jangan melayani Tuhan tapi statusnya waduh Tuhan. Saya lihat wajah-wajah ini tidak ada di semuanya. Puji Tuhan. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Ya, walaupun nanti di kereta bang Tuhan tadi itu Saudara dengar baik, ya. Yang kedua adalah, yang pertama, orang yang penuh dengan Roh Kudus memiliki kehidupan doa yang hidup. Doa yang hidup itu begini, doa yang disertai dengan kehidupan nyata. Jadi kalau kita berdoa, Tuhan ampunilah musuhku itu, ampuni benar. Tuhan ampuni dia karena kemarin kayaknya dia punya WA itu nyindir saya, ampuni dia. Jangan kau baca dia punya WA nyindir kamu juga bikin WA nyindir dia. Kendati pun dia enggak. Ya, tapi istilah tadi yang saya bilang, pukul dia kena tembok, sama-sama balas pantun lewat WA, lewat Facebook. Saudara, saya punya kesaksian sedikit. Kemarin waktu saya bantu beberapa orang, saya bermasalah bukan bermasalah karena yang namanya terang pasti sudah tidak bisa bersatu dengan gelap. Jadi yang saya anggap benar itu selalu ditantang oleh orang pemodal dan orang pengusaha. Pengusaha dan orang yang penguasa. Dia mulai tulis berita tentang saya, dia viralkan saya di berita. Saya bilang, Tuhan, ini saya mau secara hukum saya bisa balas dia, secara hukum loh ya. Karena memviralkan seseorang tanpa bukti, bahkan tanpa benar, itu dikatakan fitnah dan bisa masuk penjara 4 sampai 5 tahun. Kebetulan memang bukan orang hukum, tapi karena sudah berorganisasi di organisasi hukum, jadi belajar sedikit lah. Kalau saya mulai baca, dia tulis saya turun. Saya dalam hati bilang, balas enggak ya? Jadi itu antara Roh Kudus dan Roh Kudus berperang dalam. Tahu? Kalau Roh Kudus bilang begini, perhatikan, Roh Kudus bilang begini, hajar saja, pokoknya balas dia. Tapi Roh Kudus bilang begini, kamu kan setiap minggu khotbah di mana-mana, kamu kan melayani. Yang satu bilang, pokoknya hantam saja. Yang satunya lagi bilang, kamu kan pelayanan. Lalu saya udah duduk di dalam kamar berdoa, saya memutuskan begini, saya mengampuni dia. Lalu saya cuit, jadi balas berita, tapi tidak seperti orang dunia. Saya lalu kemudian kata-kata yang kalau orang baca itu orang menilai bahwa ada Kristus di dalam berita itu. Saya lantunkan ke dia. Lalu anak-anak buah saya marah. Ketua, kenapa ketua begini? Dia bukan sudah menciderai ketua, menfitnah ketua, mencemarkan nama ketua. Saya bilang begini, mari sini dulu. Yang marah saya ini orang Kristen semua, saudara. Semua orang Kristen. Marah saya dulu, semua duduk, lalu saya bilang, kenapa kalian marah saya? Kan saya yang diserang, bukan kalian. Iya ketua, tapi kami juga merasa bagian dari ketua. Tidak bisa begitu. Saya bilang, kamu orang Kristen, semua yang duduk ini orang Kristen. Saya kasih fakta saja. Waktu orang lain melakukan kesalahan kepada kamu,
Kalau Alkitab ajarkan kita bagaimana? Ampuni mereka atau dendam? Ampuni atau dendam? Ampuni kan? Ampuni. Kalau begitu kamu jadi aktivis yang harus mampu menampilkan kasih Kristus kepada dunia yang sudah tidak pasti, saudara. Kita harus begitu ya, saudara. Amin. Ya, jangan orang tampeleng atau tampar pipi diri, bukan kasih pipi kanan, malah harus Jeff tak. Itu tidak lagi, saudara. Haleluya. Saya punya Pak Stef ini, kadang-kadang dulu waktu saya masih emosi, beliau ada tepuk-tepuk saya. Sabar. Dan saya melihat bahwa terima kasih Papi, buat kesabaran itu anakku seperti ini. Saudara, yang kedua adalah penyembahan menjadi sungguh-sungguh dan penuh ucapan syukur. Kita memuji Tuhan dengan segenap jiwa, hati, dan kekuatan sebagai ungkapan syukur. Jadi kalau kamu masih puji Tuhan dengan kayak begini, saya pernah melayani di Papua, nanti saya kirim ke Bapak Ibu di Papua. Saya pelayanan khotbah di situ. Mereka punya istilah begini, kalau kau datang dan kau pulang, kau masih kering, itu berarti kau bukan datang ke ibadah. Nanti saya kirim. Saudara, saya melayani beberapa di keliling-keliling. Saya baru lihat di Papua itu, kenapa tanah Papua itu begitu diberkati. Papua hari ini seperti orang perempuan cantik yang lagi diincar oleh semua pria. Ternyata ada gereja-gereja di sana yang total heartnya pada saat worship, pada saat memuji Tuhan, pada saat menyembah Tuhan, saudara. Jadi waktu kita baru masuk, nanti saya kirim ke Mami Hedi dan itu mungkin disebarluaskan supaya bisa jadi inspirasi saat kita memuji Tuhan. Karena memang esensi daripada ibadah kita adalah ketotalan kita dalam memuji dan menyembah, bukan simbolis semata, saudara. Aku memuji. Orang Papua itu berloncat sampai udah 60-an, 70-an masih bisa berlompat. Saya cemburu, saudara. Bapak, umur berapa Bapak? Sudah 69. Umur berapa Bapak? Udah 73. Tapi lompatnya, haleluya, luar biasa. Saya lihat kawan-kawan di sini, anak-anak muda nih. Ya, saya tegur aja daripada nanti di surga kan Tuhan tegur. Iya, betul. Ya. Kamu kalau memuji Tuhan kalau nggak lompat, nanti di pintu surga dan neraka Tuhan bilang, ya kamu setengah. Karena memang begini, perhatikan baik. Tugas utama kita di surga bukan jaga-jagaan, bukan kerja lagi, bukan kampus lagi, tapi tugas utama kita di surga adalah praise the Lord. Lah, baru kita di sini kalau misalnya tidak benar, tidak sungguh-sungguh, tidak latihan, jangan sampai kamu di surga falas. Kalau falas berarti yang lain bilang, oh, kayaknya kamu nggak cocok di surga deh. Haleluya. Coba semua katakan haleluya. Dengan semangat. Haleluya. Haleluya. Perhatikan, yang ketiga adalah Roh Kudus menjaga kita tetap dekat dengan Tuhan. Kalau tanpa Roh Kudus di hatimu, percaya, kamu akan jauh dan kejauhanmu itu dengan Tuhan itu kamu rasa nyaman. Tapi percaya gak? Saya pernah ada di level itu. Ketika saya berdoa, Tuhan, aku capek Tuhan. Melayani Tuhan kok begini-begini aja. Padahal aku butuh uang yang banyak, aku butuh jabatan yang banyak supaya bisa jadi berkat. Tapi kok melayani Tuhan, aku saat ini cerita pengalaman, kesaksian nyata bagaimana Tuhan berikan. Aku rencana untuk tinggalkan Tuhan. Perhatikan baik-baik. Dalam pikirku untuk meninggalkan Tuhan, ternyata Tuhan itu sebelum kita pikirkan, Dia udah tahu apa yang kita mau pikirkan. Satu kata dalam hati saya yang itu memperkuat saya sampai hari ini. Kamu mungkin susah, tapi aku selalu menyertai kamu.
bukan kita punya hutang terbayarkan lunas, atau bukan kita punya jabatan langsung ada, atau karena kita punya studi enggak. Tapi penyertaan Tuhan itu memberi kita kekuatan untuk mampu melewati proses by proses sampai hari ini kamu dan saya ada dengan senyum yang melebar. Itu artinya penyertaan Tuhan sempurna dalam hidupku dan hidup saya. Next kakak, Efesus 5 ayat 18 lebih. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Ayo, coba lihat kira-kira dikatakan penuh dengan roh. Kakak, penuh dengan roh. Penuh dengan roh. Ya. Kalau orang penuh dengan roh itu, khotbah 1 jam pun dia tetap on fire. Amin. Tapi kalau orang penuh dengan roh itu kan ada dua. Ada roh Tuhan dan ada roh. Ada roh Tuhan dan ada roh setan. Jangan semangat dari awal, tapi pada saat firman Tuhan itu letih, lesu, lemah. Saya satu kali begini melayani di satu tempat kota, ada gereja besar ya. Lalu setelah itu pendetanya berdoa pas mau firman begini, pendetanya berdoa begini, Tuhan kami usir semua roh ngantuk, roh mondar mandir dan saya bilang, Tuhan memang saya nggak belajar teologi yang mendalam banget, tapi memang ada roh mondar mandir. Lalu yang penting ada roh ngantuk. Saya bilang kalau roh ngantuk bisa juga. Kadang-kadang setan datang bikin dia ngantuk. Tapi kalau dia nonton itu drakor itu, tahu drakor? Saya lihat di sini wajah-wajah bukan drakor. Itu kalau dia main episode 1, episode 2, episode 3, matanya nggak pernah ngantuk tuh, melek terus begini. Apalagi kalau dulu zaman Indosiar, tapi saya di sini tidak ada zaman Indosiar. Kalau nonton YouTube, TikTok itu matanya begini pelototin terus. Khotbah baru 30 menit. Keluar, masuk. Saudara, belajar untuk bakar api yang ada di dalam kamu sendiri. Karena ketika kamu mulai jenuh dengan firman Tuhan, itu artinya rohmu lagi bermasalah. Saya katakan ini serius, saudara. Karena begini, penting sekali. Setiap hari kamu harus on fire dengan Tuhan. Bukan saja worship, tapi waktu orang worship benar, waktu orang praise benar, ketika dengar firman Tuhan, dia on fire. Amen, yes, amen, yes. Bukan ketika semakin lama semakin begini. Saya lihat di sini luar biasa semua ya. Amin. Karena mungkin AC-nya kurang dingin kali ya. Saudara-saudara, perhatikan. Marilah kita membuka hati kita hari ini. Saya juga buka hati dan kawan-kawan semua. Jangan menjadi pendengar firman saja. Jangan. Tetapi marilah kita melakukan 3 hal yang penting ini. Hiduplah dalam kuasa Roh Kudus. Harus hidup. Bagaimana caranya? Ya menyembah yang benar, memuji yang benar, baca Bible yang benar. Untuk menjadi saksi Kristus dimanapun berada. Jangan pikir jauh-jauh. Tetangga sudah dilayani belum? Pacar anak-anak muda? Ada belum? Jomblo semua. Haleluya. Oke, orang tuamu yang belum bertobat sudah dilayani belum? Kakak ipar dan semua. Itu ujung dunia. Jangan berpikir jauh-jauh dulu, bos. Mulai dari keluarga. Mungkin mama papa ada di sana, di jauh, Pak. Tapi ketika mereka bertobat, mereka pasti masuk surga. Kalau percuma juga kalau kita masuk surga, orang tua kita nggak masuk, keluarga kita nggak masuk. Jangan. Saudara, kemudian begini, biarkan Roh Kudus mengubah karakter kita. Karakter ini harus berubah. Saya punya wajah ini dari berapa puluh tahun lalu itu ada di sini tetap begini. Tapi yang berubah kan harus karakter Kristus. Yang berubah, karakter saya diubahkan oleh Kristus di dalam saya. Harus itu dong. Jangan nanti 10 tahun lagi saya lihat Jeremy mana Jeremy? Yang ini Jeremy punya, Jeremy ya? 10 tahun lagi Om Dimas lihat Jeremy kayak begini aja. Bapak yang main, Bung yang main musik 10 tahun lagi, jangan. Kalau Miss Dev ini kan semakin
tetap jadi senior yang luar biasa. Amin. Lalu perhatikan saudara, bangun kehidupan doa dan penyembahan yang intim. Kadang doa dan keintiman dengan Tuhan ini sedap diucapkan, tapi sulit. Yang tadi saya bilang dari awal, saya yakin juga ketika kawan-kawan sekarang ini lagi berjuang untuk bagaimana bangun pagi dengan betul-betul ikut Zoom. Kadang Zoom itu dimatikan, jangan dimatikan, tetap lihat begitu. Itu keseriusan saudara dengan Tuhan. Dengar, orang pergi ritual di Gunung Kawi di malam-malam itu serius. Kendati pun itu ada tumbalnya, dan itu setan. Lah kamu ini lagi menyembah, lagi diajarkan dengan Tuhan di atas, Tuhan yang menciptakan nafas, menciptakan hidup. Masa nggak serius? Kendati pun itu lewat Zoom dan lain-lain. Terakhir kakak, saya punya foto belum sampai 1 jam kok? Belum ya? Haleluya. Dulu saya punya senior pernah ajar, khotbah itu paling lambat itu 27 menit. Paling lambat itu. Kalau paling cepat itu terserah Tuhan dah. Kiranya melalui kepenuhan Roh Kudus hari ini kita hidup menjadi alat kemuliaan Tuhan. Harus menjadi alat. Harus jadi alat Tuhan, jangan jadi alat duniawi. Bolehlah mungkin kita bekerja di mana-mana, kita punya jabatan A, jabatan B. Itu status saja, tapi kita harus menempatkan diri kita menjadi alat Tuhan, saudara-saudara. Amin. Kalau kamu jadi guru, kalau kamu jadi pegawai negeri, kalau kamu jadi polisi, kalau kamu jadi tentara, kalau kamu jadi politisi, politis yang benar. Saya punya kenalan orang kaya raya. Satu ketika dia PHK 2 orang. Saudara tahu dia punya meja kerja itu Alkitab ada 3. Alkitab 3. Jadi satunya King James Version, satu yang bahasa Inggris, lalu satu yang bahasa Indonesia. 3. Jadi satu kali ada pekerja yang lapor masuk ke kantor saya. Mereka lapor, Pak kami di PHK begini. Dari perusahaan mana? Perusahaan ini. Saya bilang, oh itu, ibu itu ya. Iya. Padahal kami satu gereja. Ibunya ini setia menyembah Tuhan. Kalau memuji Tuhan itu udah kayak di surga tuh. Luar biasa dia. Singkat cerita, waktu laporan masuk saya bilang, oh lalu kenapa Bapak dipecat? Sudah kerja berapa lama? Kurang lebih hampir 8 tahun kerja di situ, Pak. Terus kenapa dipecat? Saya pulang kampung ke MBD sana, MBD itu udah dekat sama itu, Australia itu. Lalu pulang begini karena angin kencang, kapal warning dan tidak bisa berlayar, jadi saya langsung dipecat. Saya bilang, puji Tuhan. Saya pikir antara berhikmat dan emosi juga, karena ternyata 3 Alkitab di depan meja saya punya rekan rohani ini, rekan saya kerja Allah ini, tidak bisa membuat dia untuk bagaimana menguasai diri di poin terakhir tadi. Waktu saya datang, saya sharing sama dia begini. Saya bilang begini, Bu, ini ada laporan masuk ke kami, disertai dengan surat tugas. Saya sebagai kuasa hukumnya datang. Siapa Pak? Kok kuasa Bapak Dimas yang datang? Ya kalau saya nggak datang, siapa lagi yang datang? Emang nggak ada pengacara lain? Atau mungkin ada kuasa hukum lain? Nah, tapi dia datang lapor ke kantor saya. Jadi gimana Pak? Karena sudah kenal, saya bilang, Bu, mari saya bilang, kalau ibu tidak punya rasa kasih kepada orang sesama, stop jadi orang Kristen. Karena kalau orang Kristen benar, mau bikin apapun, apalagi ada punya Roh Kudus, setiap tahun diberi pencurahan Roh Kudus, berdoa 10 hari, tunggu sampai air mata campur dengan air limu semua. Tapi ketika orang bikin kesalahan 1 kali aja, ibu langsung memphk. Apa kata Tuhan bagi ibu nanti? Dia lihat saya begini. Oh, dia Pak Dimas serius? Loh, bukan saya serius, saya serius benar. Saya benar-benar serius. Jangan anggap kita satu gereja. Justru kalau ibu satu gereja dengan saya harus jadi contoh dong. Harus jadi contoh. Saya tanya dia, waktu Yesus orang datang tanya, zaman perjanjian lama gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tapi versi Yesus bilang bagaimana?
ampunilah dia. Musuhmu itu harus didoakan. Musuh Yesus suruh kita doakan. Saya tanya, emang ibu punya karyawan ini musuh? Bukan kan? Terus dia udah melakukan berapa kali kesalahan? Baru 1 kali Pak Dimas. Ya, standar Alkitab bilang 70 kali 70 kali. Kan belum sampai 70 kali. Ibu 3 Alkitab, bagaimana sih ibu? Ayo, jadi gimana? Ada Pak Dimas, minta maaf. Mari kita doakan. Saya berdoa puji Tuhan. Besoknya kembali kerja ya. Jangan lapor-lapor lagi ke serikat tuh. Saya langsung bikin di status WhatsApp saya. Langsung, ini kan memberkati juga di Facebook. Kalau jadi orang Kristen dan tidak punya rasa kasih kepada orang, stop jadi orang Kristen. Serius dah. Apalagi kita punya Roh Kudus. Jadi begini, marilah bersama-sama kita berkata 1, 2, 3. Roh Kudus penuhi hidupku. Pakailah aku menjadi saksi. Ubahkan karakterku dan tuntun aku hidup semakin dekat kepadamu. Amin. Amin. Saudara ingin perubahan? Amin. Saudara mau diberkati? Amin. Harus jalani proses yang benar di dalam